Isinya sesuatu yang sangat dibenci oleh kalangan tertentu, tapi juga sangat dicintai oleh kalangan tertentu juga. To the point aja, langsung aja ngomong itu babi gitu loh. Masya Allah. Masya Allah, hikmat sekali ciptaan ya Allah. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Soalan halal dan haram, Kristus sudah sangat jelas mengajarkan kita tentang makanan dalam Alkitab. Untuk mereka yang mengharamkan ini, tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim. Nah, dia memfitnah umat Islam, katanya menghalalkan babu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ngerti maksudnya. Dia itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai? Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini ada video yang menarik lagi guys. Ini sejenis kayak suniti ya, kayak nenek suniti, tapi ini cowok dan kayaknya dia ini itu memang di Indonesia ya. Nah, beliau ini katanya menghina Islam ya, yang gua lihat ya, yang gua lihat dari thumbnailnya, makan B2 sambil nyebut Masya Allah. Masya Allah, pria kafir ini viral, ingin seperti suniti. Muncul penerus suniti makan B2 dengan menyebut nama Allah. Wis, teman kita jangan langsung dulu ini ya, jangan langsung dulu suzon. Kita tonton dulu videonya, benar gak dia ini menghina ya, menghina Islam. Oke, kita langsung coba masuk ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya Suniti mulai redup, ya, Suniti ini adalah nenek-nenek yang memakan babi sambil mengucapkan bismillah, menyebut-nyebut nama Allah. Tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah, tinggal disantap. Banyak banget. Nah, setelah dia mulai redup, muncul lagi penerusnya yang baru. Nah, coba kita lihat ya videonya. Ini agak panjang videonya, sekitar 6 menitan lebih, dan video aslinya sudah dihapus di channel YouTube-nya dia, mungkin karena ketakutan. Tapi ya itulah bodohnya mereka ya. Dia kira video yang sudah dihapus di YouTube itu benar-benar hilang, nggak bisa di-download lagi. Padahal jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Sekali Anda upload video di YouTube, akan terus ada itu ya. Makanya hati-hati ya kalau ngupload video. Coba kita lihat ya, ini orang pengen viral seperti nenek Suniti. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi hari ini saya dapat kiriman paket dari daerah. Nanti paketnya seperti ini, baru mau dibuka. Isinya sesuatu yang sangat dibenci oleh kalangan tertentu, tapi juga sangat dicintai oleh kalangan tertentu juga. By the way, apa ya? Ini memang dari kata-katanya itu tidak ada unsur penghinaan ya dari pemilihan kata-katanya, cuman niatnya di sini. Gua mungkin melihat ke arah niatnya. By the way, gua ya sebagai orang Islam, gua nggak membenci B2 ya. Cuman gua tidak makan B2, tidak makan daging B2. Karena apa? Ya karena itu dilarang sama agama gua. Tapi gua nggak ngebenci ya. Kalau misalnya ada babi lewat, ya gua biarin aja dia lewat. Dan kalau misalnya dibilang kita atau mungkin ya umat Islam lah ya, kita kalau dibilang benci ya, enggak, lu salah menafsirkan. Kita nggak ngebenci hewan tersebut. Nah, tapi di agama kita itu ada aturannya untuk tidak memakan dagingnya. Jadi sekali lagi kita nggak ngebenci, cuman kita tidak memakan dagingnya. Oke. Gue udah paham sih. Mungkin niatnya ya, lebih ke niatnya ini. Ada unsur ingin seperti Suniti, benar. Ada unsur ingin seperti Suniti. Lanjut. To the point aja, langsung aja ngomong itu babi gitu. Isinya itu ini dapat paket dari kampung mertua. Isinya itu aromanya
Masya Allah aromanya. Wangi sekali aromanya. Masya Allah, ini memancing, ya, memancing kebencian ataupun ya pengen apa ya, ya pokoknya caranya ini kayak nenek Suniti. Tapi kalau nenek Suniti itu kan lebih ganas dia, karena dia berani karena dia tinggal di luar dan katanya warga negara sudah bukan menjadi warga negara Indonesia dan dia kan dan artinya dia tidak terikat dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah, kalau beliau ini, nah hati-hati bang. Sebenarnya abang ini dari secara tampilan ya, wahaboy banget. Tapi parah. Lanjut. Nyebut-nyebut nama Allah. Masya Allah, aromanya itu benar-benar Masya Allah sekali. Ini dia. Saudara sudah tahu lah ini apa namanya, gak perlu disebutkan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut yang sia-sia. Mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, itu menuduh orang lain tanpa bukti, itu hal-hal yang sangat diharamkan. Anda sadar nggak Anda sedang menghujat agama selain agama Anda? Dia bilang menurut Alkitab yang haram itu adalah sesuatu yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Contohnya menghina agama lain, menghujat agama lain. Lah dia sendiri lagi menghujat agama Islam. Kemakan Benar. sama ucapannya sendiri. Ya, Eh, gue juga pengen ngomong gitu. Dan dia ini apa ya? Agama dia ataupun kitabnya, kitab dari dia benar apa kata kitabnya ya? Cuman kayaknya dia ini apa ya, agak kurang ya. Kalau misalnya dia memahami arti dari ataupun makna yang tersirat dari kitab dia tersebut ya, kitab agama dia, itu dia nggak akan bikin konten seperti ini. Kalau dari pemilihan kata-katanya memang nggak ada kata-kata menghina, tapi kalau lihat dari alur perkataannya ataupun ininya ya, niat terselubung di balik kontennya, apa itu? Itu lebih mending ngomong langsung aja lah daripada kayak gini ya. Ini kayak berlagak alim dari sisi agamanya, tapi sebenarnya lu berlawanan juga sama agama lu ya, sama apa yang tertulis dari isi kitab lu tadi yang lu sebutin. Ya guys. Soalnya cara dia ini itu seperti iblis ya. Nah, si iblis ini kan tidak, ataupun setan ya. Si setan ini kan tidak langsung menghina ataupun tidak langsung menyuruh kaum umat muslim ataupun manusia ini untuk terjerumus ya, tapi dia melalui kata-kata, melalui ini. Nah, mempengaruhi lewat bisikan-bisikan. Nah, sama dengan kasus si abang ini ya. Dia itu memang tidak ada keluar kata-kata, cuman dia tuh memancing untuk lawannya ataupun yang orang ditujunya ya, yaitu umat muslim, itu untuk marah, kemudian membenci dia, kemudian banyak hate comment. Dan nanti orang-orang seperti ini akhirnya merasa dirinya itu seperti korban, kayak gitu, korban bulian. Padahal dia sendiri yang bikin. Dia sendiri yang memancing, yang menaikkan amarah dengan konten-kontennya. Lanjut. Tuhan kita. Sedangkan untuk makanan yang seperti ini, nikmatnya luar biasa. Setelah dimakan, kenikmatannya hanya sampai tenggorokan, selebihnya kalau dimakan berlebihan jadi penyakit, dan setelah itu berlanjut ke jamban. Jadi soal halal haram itu biarkan mereka memikirkan, urusan kita menikmati kelezatannya. Aroma kriuknya itu benar-benar waduh luar biasa ini. Mana dia ini kriuknya? Untuk kita ambil yang gede dikit. Ini dia. Ini kriuknya. Kita coba dari yang dagingnya dulu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ciptaan ya Allah.
Dengarkan kriuknya ya. Hmm. Hmm. Enak banget. Kalau orang Aceh bilang mangat hat, Orang Aceh. gethat mangat. Ya, dia bilang kalau orang Aceh bilang mangat hat, apakah dia orang Aceh? Saya nggak paham juga ya. Dan ini kita coba satu lagi. Ini wah, lemak-lemaknya itu juicy sekali. Masya Allah, Masya Allah. nikmat sekali ciptaan ya Allah. Ya, ini videonya panjang ya, 6 menitan lebih. Sengaja saya akan putarkan full videonya Gas, agar Bang. menjadi bukti bahwa dia benar-benar Gas. menghina agama Islam, teman-teman. Barangkali video ini nanti akan dijadikan penguat di pengadilan atau akan diberitakan di televisi-televisi nasional, ya kan? Ya sih, Nggak buat nyampe gaduh sih. 24 Iya, jam benar, kalau benar. udah diberitakan televisi nasional, ini jadi buronan nih orang. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Kalau saudara juga suka dengan yang beginian, daging begini, ingat untuk selalu jaga kesehatan, makan secukupnya, supaya tubuh Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam memuliakan Tuhan. Kalau tubuh sudah sakit, kita udah nggak bisa semangat lagi dalam memuliakan Tuhan. Walaupun ini enak dan nikmat, jangan keterlaluan dalam makan. Selalu pikirkan efeknya. Ini nggak boleh makan banyak, bukan karena haramnya, tetapi karena lemak yang berlebihan akan berisiko nggak baik untuk tubuh kita. Persoalan halal dan haram, Kristus sudah sangat jelas mengajarkan kita tentang makanan dalam Alkitab. Untuk selebihnya, Tuhan memberikan kita hikmat. Silakan dipakai hikmat. Mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, dan apakah yang udah boleh dimakan juga harus berlebihan. Jangan berlebihan, saya harap kepada saudara. Makan. Nah, benar. Dari sisi agama beliau mungkin ya seperti itu ya. Kita harus mengikuti aturan dari agama masing-masing. Nah, kalau dari agama di kita ya nggak seperti itu. Jadi ya sebenarnya abang ini itu nggak perlu ini ya, nggak perlu bikin gaduh, bikin video kayak gini. Karena apa? Karena memancing emosi. Karena dari alur niat kontennya itu ingin ya secara nggak langsung menghina. Memang dari pemilihan kata-kata beliau dalam membuat konten ini itu tidak ada kata hinaan, tapi dari niat yang terselubung dan maksud tujuannya itu adalah mengarah untuk menghina. Sampai sini yang gue tonton ya. Nah, menurut gue aja ya, menurut gue niat dan tujuannya dari kontennya itu untuk menghina dan memancing supaya orang-orang muslim itu marah, kemudian banyak menghujatnya ya, dan nanti kan kontennya rameh ditonton dan itu kan ada AdSense. Setelah itu nanti dia merasa seperti korban, playing victim ya. Sebenarnya karena ulahnya sendiri, tapi ya kayak gitulah polanya biasanya ya. Suniti kan juga kayak gitu, merasa korban padahal dia sendiri yang bikin. Sebenarnya urus aja dan ikuti aja agama masing-masing lah ya, nggak usah ikut campur masalah akidah dari agama lain ya, fokus aja ke agama sendiri. Dan abang ini itu masuk karena akidah agama Islam ya. Kan secukupnya, nikmati kelezatannya. Begitu menjelang kenyang, berhenti, dan jangan lupa untuk olahraga supaya tidak penumpukan lemak di badan. Untuk mereka yang mengharamkan ini tetapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim, udah panik. Mengharamkan babi, menghalalkan babu. Nah, sebenarnya abang ini tuh nggak tahu, nggak paham konteks juga orangnya ya.
Dia cuman asal ngomong aja menghalalkan babu. Wah, gua pengen jelasin, tapi kayaknya nggak ada gunanya juga ya. Abang ini asal ngomong dan dia tuh cuma pengen ini aja sih, pengen kayak Suniti. Oke, lanjut. Nikmat ini. Tidak ada hukum yang dilanggar dari memakan ini. Tidak ada juga bersinggungan dengan moralitas masyarakat karena kamu makan ini. Tetapi kalau kamu mengharamkan ini tapi menghalalkan babu, astagfirullahaladzim. Ya, fitnah. Dia memfitnah umat Islam, katanya menghalalkan babu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ngerti maksudnya. Dia itu menghina iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pola pikir mana yang sedang kamu pakai? Ini nikmat sekali. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan masih ada juga di sana ada yang kirim juga tunyu. Itu juga lemaknya luar biasa dan rasanya juga sangat enak, tetapi saya nggak bawa ke sini karena itu sangat berminyak. Takutnya kena ini meja kerja. Terima kasih, dan kita coba kenikmatan terakhir daging merahnya. Oke, ini kita coba sedikit aja. Masya Allah, ini sungguh sangat lezat sekali. Aduh, udahlah. Udah, ini abang ini nih hanya sekedar ini ya, apa? Dia tuh pengen bikin gaduh, dan juga dia tuh pengen kayak Suniti. Kalau dari kata-katanya memang nggak ada kata-kata kotor ataupun kata hinaan ya, tapi dari niat dan tujuannya ini jelas menghina ya, menghina, kemudian menfitnah ya. Sebenarnya kalau nggak tahu tuh nggak usah ngomong ya bang, apalagi tentang menghalalkan babu. Kalau misalnya nggak tahu sejarahnya gimana, mending diam aja sih bang ya. Nanti apa ya, terlihat banget abang tuh agak kurang bang ya. Dan juga dari niat dan tujuan bikin konten seperti ini itu terlihat jelas menghina, pengen bikin gaduh sehingga banyak yang membencinya, kemudian komentar di videonya banyak yang nonton dan dapat AdSense, kemudian nanti di ujungnya playing victim. Dan kalau mau mengelak hukum bang, gue nggak tahu nih ada nggak hukumnya. Kalau dari pemilihan kata-kata kontennya ini itu memang nggak ada hinaan, tapi dari niat dan tujuan kontennya itu jelas ya, pengen bikin gaduh, kemudian fitnah juga ada juga ya, termasuk fitnah karena dia ini nggak tahu ya, nggak tahu tapi sok paham dan seolah-olah benar dianya ya. Kemudian ujaran kebencian, menaikkan ujaran kebencian. Kalau secara hukumnya gue nggak tahu nih ada nggak hukumnya, tapi kayaknya ada sih, soalnya banyak juga yang pernah berkasus seperti ini ya. Di aturan negara kita ada juga aturannya ya. Iya, kalau nggak salah ada juga hukum undang-undangnya ya, membuat konten seperti ini. Nah, dan katanya videonya dihapus ya, video aslinya. Nah loh, ini ada buktinya bang. Jadi hati-hati bikin konten tuh. Kalau mau mengkritik itu nggak apa-apa. Mengkritik tapi dengan dalil yang jelas. Kemudian tidak ada niatan untuk bikin gaduh, bikin resah, bikin rusuh, bikin ujaran kebencian naik ya. Tidak ada niat ataupun tujuan terselubung seperti itu. Itu nggak masalah sih kalau sebenarnya kalau misalnya mau mengkritik ya. Tapi mengkritik dengan cara yang bijak. Tidak dengan konten rendah kayak gini ya. Isinya rendah kalau menurut gue ya, nggak ada isinya ya. Oke, mungkin gue penasaran nih. Siapa namanya tadi? Tersadarkan ya. Tersadarkan. Wis, tim pemurtadan massal. Wow. Misi pemurtadan massal Aceh Serambi Yerusalem. Oh, orang Aceh guys. Wow. Ratu Entok menghujat Muhammad. Bertanya terus. Kontroversi video warga kamu. Weh, pantas dia bikin video kayak gini.
tim pemurtadan massal. Sebenarnya nggak guna sih pemurtadan massal ini ya. Nggak guna sih. Orang Islam, orang Muslim yang memang orang itu tuh beriman, itu nggak akan mudah tergoyah imannya kalau dia ada iman. Kalau misalnya ada yang murtad karena video-video orang-orang seperti ini ya, itu ya sebenarnya bukan karena orang ini ya, karena Tuhan sendiri. Karena yang bisa membolak-balikkan hati seseorang itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya sih orang-orang yang kayak gini nih ya, misi untuk bikin orang murtad. Menurut gue nggak ada gunanya, karena untuk orang-orang yang beriman itu nggak akan tergoda. Orang yang punya iman itu nggak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Orang yang punya iman ya, yang sangat beriman, yang beriman dengan agamanya sekarang, itu nggak akan mudah. Dan juga kalau misalnya dia tergoda, itu bukan karena orang-orang seperti ini, tapi karena memang Tuhan, karena memang iman kita lemah. Itu aja sih. Makanya kita murtad, karena imannya lemah. Jadi untuk kita yang masih Muslim ya nggak masalah. Banyak yang murtad juga kalau gue secara pribadi, banyak yang murtad juga nggak masalah ya. Karena yang membolak-balikan hati seseorang itu tuh Tuhan ya. Dan ada maksud tujuan Tuhan, kenapa orang itu tuh dimurtadkan. Ya, ada maksud tujuan Tuhan. Jadi ya slow aja lah ya. Kalau misalnya banyak yang murtad ya nggak masalah. Dan untuk abangnya ya siap-siap aja bang, ada yang jemput ya. Karena abang kalau misalnya abang di Indonesia ya salah sih abang bikin konten-konten seperti ini. Kalau abangnya itu memang misinya untuk bikin orang Muslim jadi murtad ya, nggak masalah. Tapi ya bikin konten yang bijak lah ya, bikin konten yang pintar, biar banyak yang terpengaruh. Ini gue ajarin ya. Biar banyak yang terpengaruh ya bikinlah konten yang bijak, konten yang pintar. Jangan konten-konten bodoh kayak gini. Itu nggak akan terpengaruh orang. Ya, kalau gue nggak masalah sih, bikin konten gimana gitu ya. Tapi yang bijak, yang pintar ya, jangan yang dongo. Malu-maluin. Oke, ini menurut gue, dan mungkin lo ada pendapat lain boleh komentar ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.